Halo guys, selamat datang di channel Arisa Pahlawan. Selamat datang buat teman-teman yang baru gabung di channel saya ya. Oke guys, seperti biasa sebagai pejuang rupiah kita harus bangun dan berangkat kerja guys untuk mencari rezeki. Oke, jadi di video kali ini saya mau bahas satu hal yang menarik ya, berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan menjadi motovlog dengan menggunakan handphone guys. Oke, kalian ingin tahu kan apa sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, so tetap stay tune dan tonton videonya sampai selesai guys. Oke guys, jadi banyak ya media atau alat untuk seorang motovlogger ya. Karena satu alat yang wajib dimiliki oleh seorang motovlogger itu tentu alat yang ada kameranya ya. Jadi untuk keperluan merekam kegiatan atau aktivitas riding di jalan ya. Nah, alat yang tentu bisa ngerekam video sambil jalan itu ya, yang secara kepraktisannya dapat ya, itu menggunakan kamera handphone ataupun action cam guys. Kalau kamera DSLR kan kegedean ya, repot juga masangnya di mana kan, sehingga menurut saya hanya ada dua nih, entah apa, pertama itu action cam dan handphone. Nah, yang saya bahas kali ini adalah soal handphonenya guys, karena biasanya orang motovlogger yang menggunakan handphone itu motovlogger pemula seperti saya ya, yang memang belum punya action cam. Jadi kita coba memanfaatkan alat yang ada ya, kamera yang ada di handphone untuk keperluan ngerekam aktivitas riding kita guys. Oke, langsung aja ya ke kelebihan yang pertama. Jadi menurut saya kelebihan yang pertama itu soal kepraktisannya guys. Praktis dalam artian kita bisa ngerekam, melihat hasil dan ngolah hasil rekamannya itu dalam satu device atau dalam satu alat ya, yaitu di handphone itu sendiri. Jadi kita ngerekam seperti ini, terus nanti kita bisa langsung review hasilnya. Dan kalau mau ngeproses hasil video itu, langsung kita bisa edit di aplikasi editing video yang ada di handphone guys. Karena sekarang kan udah banyak tuh berbagai macam aplikasi editing ya, dengan segala macam fitur-fiturnya seperti CapCut, KineMaster, VN dan lain-lain lah, banyak di itu ya, di Apple Store ataupun di Play Store. Tinggal kalian pilih dan cocokkan mana yang kalian suka gitu kan. Itu untuk pertama ya, kelebihan yang pertama guys. Oke, untuk kelebihan yang kedua nih, dari sisi kemudahannya. Kalau tadi praktis, dan yang kedua itu adalah mudah. Maksudnya mudah itu seperti ini guys. Sekarang itu rata-rata ya, atau hampir semua orang lah pasti memiliki handphone yang ada kameranya guys. Nah, makanya untuk menjadi seorang motovlogger itu mudah ya. Selama kita mempunyai handphone yang ada kameranya, kita bisa memulai membuat konten motovlog ya. Jadi kita tanpa harus action cam pun, selama kita punya handphone yang ada kameranya, kita bisa guys. Nah, kita hanya cukup membeli satu alat pendukung ya, alat tambahan, yaitu G-strap seperti yang saya pakai saat ini, yang saya pasang di dada ya. Sebenarnya holder untuk handphone yang untuk keperluan motovlogging itu ada bisa dipasang di dada ataupun di helm ya. Jadi ada dua macam. Cuman saya ini coba menggunakan yang dipasang di dada ya, atau G-strap. Dan setelah saya coba, hasil videonya juga lumayan bagus guys. Jadi cukup stabil ya. Jadi nggak banyak bergoyang si handphonenya, kecuali kalau ada jalanan yang jelek ya, yang nggak rata. Tapi kalau jalanan rata seperti ini,
hasilnya sih lumayan bagus ya. Waduh, tumben nih macet. Kemarin lancar-lancar aja padahal nih. Oke, itu dari sisi apa kemudahan ya. Jadi kelebihan yang kedua menurut saya, karena sekarang ya itu setiap orang punya handphone dan ada kameranya. Tinggal ya kita ada kemauannya aja dan niat memang mau jadi seorang motovlogging ya, motovlogger. Gitu guys. Waduh, macet. Oh, gara-gara itu kali ya ada truk yang mogok kayaknya nih. Oh, iya nih, gara-gara ada truk mogok jadi macet guys. Oke, jadi kelebihan berikutnya ya, tadi yang kedua ya, praktis, mudah, dan yang ketiga itu kualitas yang dihasilkan oleh video jika dibandingkan dengan action cam entry level ya. Jadi yang harganya murah gitu kan. Kualitasnya justru lebih bagus dari handphone guys. Karena sekarang kualitas video di handphone itu udah bermacam-macam ya. Terlebih lagi kalau ada Ace-nya pasti lebih stabil, lebih bagus kan hasil videonya nih. Kalau berbeda kalau dengan action cam entry level dengan harga misalnya sejutaan atau di bawah itu, nah pasti hasilnya ya kurang bagus ya. Entah itu cahayanya yang kurang baik ataupun ya dari sisi kestabilannya gitu kan. Tapi kalau handphone pasti kalau range di atas 2 atau 3 juta itu udah lumayan bagus guys videonya. Nah makanya kan kalau kita punya handphone pun kita bisa jadi seorang motovlog guys. Seperti itulah kira-kira. Apalagi ya, ya sejauh ini sih itu ya yang saya rasakan ketika buat konten motovlog. Kelebihan-kelebihan yang saya rasakan beberapa kelebihan itu guys. Kalau kalian punya pendapat atau ada tambahan lain bisa cantumkan di kolom komentar ya. Kira-kira apalagi sih kelebihan menjadi seorang motovlogger dengan modal HP itu. Oke, sekarang kita lanjut ke kekurangannya guys. Kekurangannya ini ada beberapa ya menurut saya. Cuman ya kekurangan ini masih bisa disiasati lah, masih bisa di apa? Masih bisa kita akal-akalin lah gitu. Jadi nggak kurang-kurang banget gitu. Oke, yang pertama kekurangannya adalah dari sisi angle video ya. Karena handphone ini kita pasang di C-strap yang di dada, maka angle videonya itu pandangannya hanya lurus ke depan guys. Berbeda kalau misalnya kita pakai action cam yang dipasang di helm, nah itu pandangannya jadi lebih dinamis ya. Jadi bisa ngerekam berbagai momen ya yang tidak hanya di di pandangan lurus, tapi kanan kiri pun kita bisa nangkap momen-momen yang mungkin ada hal yang menarik yang bisa kita jadikan konten guys. Tapi kalau menggunakan handphone ini hanya pandangannya tegak lurus ke depan. Kalau ada hal-hal yang menarik di pinggir jalan nggak akan kerekam. Nah itu kan jadi sayang aja. Jadi kita kelewat momen-momen bagus bisa terlewatkan lah. Itu dari sisi ini ya angle video. Nah kemudian dari kekurangan berikutnya menurut saya yaitu dari sisi tampilan ya. Mungkin kan agak aneh ya kalau kita pasang handphone untuk ngerekam di jalan itu pasang di dada ataupun bahkan mungkin di helm ya. Jadi secara tampilan agak aneh lah karena kan handphone itu ukurannya lumayan besar ya.
kalau dipasang di helm pasti kan kelihatan dengan jelas, di dada pun di strap juga kelihatan dengan jelas. Jadi kan ya mungkin bagi sebagian orang khususnya motovlogger pemula yang tingkat kepedeannya mungkin masih belum tinggi ya. Jadi awal-awal pasti kan ada yang ngeliatin karena terasa aneh kok, gimana gitu lah perasaannya. Cuman ya kalau saya sih coba mensiasatinya biar bisa lebih pede dan cuek ya, masa bodoh lah kalau ada yang ngeliatin, ada yang memandang seperti apa. Yang pertama saya coba pakai balaklava yang full face guys, jadi yang hanya kelihatan muka matanya aja, supaya orang nggak kenal kita ya, nggak bisa ngelihat wajah kita. Nah yang kedua saya pakai visor iridium guys. Nah jadi kan nggak akan kelihatan tuh kalau kita tutup visor, orang nggak akan bisa lihat siapa kita, wajah kita. Jadi ya udah cuek aja lah, toh juga dia nggak akan kenal sama kita gitu kan. Itu sih ya kekurangan yang saya rasakan. Nah kemudian yang ketiga nih, ini juga sama, bisa kita antisipasi atau kita akalin, yaitu kalau menggunakan handphone itu karena fungsinya kan tidak hanya untuk merekam video ya, jadi dia bisa untuk komunikasi, hiburan dan lain-lain. Nah kadang-kadang nih kalau kita lagi asik ngerekam video seperti ini, tiba-tiba ada yang nelpon gitu kan, nah otomatis kan si perekaman video akan berhenti ya, baik itu telepon WhatsApp ataupun telepon biasa. Kalau kalau kita sedang ngerekam seperti ini, ada telepon masuk, nah maka si perekaman itu akan berhenti. Nah kadang kalau kita lupa mensiasati itu, nah, lagi asik-asik ngobrol, ngomongin bahas soal apa gitu kan, tiba-tiba mati. Nah kita jadi bingung nih, harus ngulang lagi. Dan kira-kira pada saat momen yang mana nih yang tadi ke stop gitu kan, jadi kita harus ngulang lagi jauh ke belakang lah pembahasannya. Untuk mensiasatinya itu bisa menggunakan kita menggunakan mode pesawat guys. Jadi kalau kita pakai mode pesawat kan semua sinyal itu dimatikan ya. Nah jadi kita akan terhindar nih dari telepon masuk ataupun dari telepon menggunakan WA ataupun telepon biasa gitu guys. Jadi siasatnya itu. Tapi kalau saya sih pakainya cara yang kedua, yaitu dengan mengaktifkan mode jangan ganggu. Nah jadi kita masih bisa terima telepon, bisa terima baik itu WA atau telepon biasa ya, cuman tidak akan ada notifikasi, jadi nggak akan mengganggu di layar guys. Makanya walaupun sedang perekaman seperti ini, kalau ada telepon masuk nggak akan ke stop. Jadi itu cara saya mensiasatinya guys. Nah kurang lebih sih beberapa kekurangan itu ya yang saya rasakan selama membuat konten motovlog. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya niatan ingin memulai jadi seorang motovlogger ya, walaupun belum punya action cam, nah kalian bisa mulai aja dulu, coba dulu buat video, bahas sesuatu hal yang menarik ya, dan konsisten menjalankannya gitu kan. Nah kalau berkembang, kalau nanti subscriber, viewersnya udah banyak kan, bisa ngumpulin buat beli action cam. Jadi kita bisa nambah alat lah, bisa pakai handphone ataupun action cam gitu guys. Karena sebetulnya kita menggunakan handphone juga tidak bisa dibilang sebagai motovlogger low budget ya, kalau saya pikir-pikir. Karena harga handphone itu justru lebih mahal dibanding action cam ya. Kalau kita berbicara action cam yang entry level ya, yang harganya kan ada tuh yang sejutaan atau di bawah 2 juta. Nah, sedangkan kan handphone rata-rata harganya itu ya di atas 2 ataupun 3, itu kameranya udah bagus kan. Jadi secara harga sebetulnya handphone lebih mahal guys. Jadi ya sekarang tinggal kita coba jalanin aja dulu dengan alat yang ada, konsisten dan utamakan di kualitas ya. Kita harus terus improve di kualitas videonya supaya video yang dihasilkan bagus dan layak ditonton gitu guys. Itu prinsip yang saya pegang ya. Makanya kemarin saya sempat eksperimen coba pakai resolusi yang 4K
dengan kamera ultrawide ternyata malah jelek guys, malah banyak noise-nya. Makanya saya kembali lagi ke yang resolusi Full HD ultrawide ya, itu lebih stabil dan videonya juga nggak banyak noise-nya. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau mulai bikin konten motovlog ya. Oke, like kalau kalian suka video ini. Kalau kalian mau tidak ketinggalan dengan update-update video dari channel saya, kalian bisa subscribe ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan mengikuti perjalanan saya pagi ini sampai dengan selesai guys. Oke, cukup sekian dan sampai ketemu di video-video selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.